Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Hairul Iksan, dosen Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi PDD UKTPT pada bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun gelombang 1 tahun 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Biomekanika Olahraga yang diajarkan kepada mahasiswa semester 5 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu membahas mengenai prinsip dasar biomekanika yang berkaitan dengan gerak tubuh manusia dalam konteks olahraga dengan penekanan pada integrasi aspek anatomi dan fisiologi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep gaya, gerak, torsi, keseimbangan, dan juga analisis gerakan melalui pendekatan ilmiah. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk melakukan observasi, analisis, interpretasi, data biomekanika, serta mengkomunikasikan temuan dan juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap teknik gerak yang aman dan efektif melalui pendekatan praktikum, studi kasus, serta kerja kelompok. Dengan itu, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, teknis, dan kolaboratif yang relevan dengan profesi di bidang olahraga dan kesehatan. Adapun CPL dari mata kuliah ini yaitu pertama memiliki tanggung jawab CPL 1 yaitu memiliki tanggung jawab atas tugas individu maupun kelompok dalam menganalisis gerak olahraga. Yang kedua, mengetahui anatomi, fisiologi, dan juga biomekanika tubuh manusia dalam aktivitas fisik. Selanjutnya, mampu mengkomunikasikan gagasan dan informasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Dan yang keempat, CPL 4 yaitu mampu menerapkan prinsip biomekanika dan fisiologi dalam pembinaan aktivitas fisik. Dalam setiap CPL mata kuliah ini sudah mengandung 4 aspek yaitu aspek sikap, perilaku, dan juga keterampilan umum serta keterampilan khusus. Terdapat 4 CPMK yang ada di dalam mata kuliah biomekanika olahraga ini, yaitu pertama, CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar anatomi, fisiologi, dan biomekanika tubuh manusia yang berkaitan dengan gerak dalam olahraga secara logis dan sistematis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis berbagai bentuk gerakan olahraga, menggunakan prinsip biomekanika, dan memberikan argumentasi ilmiah atas hasil analisis tersebut, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis biomekanika secara efektif dalam bentuk laporan tertulis maupun presentasi lisan. Sementara untuk CPMK 4 dari mata kuliah biomekanika adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip biomekanika untuk memberikan rekomendasi perbaikan teknik gerak dalam olahraga dengan mempertimbangkan aspek fisiologis dan juga anatomi. Selanjutnya, ada 14 sub CPMK yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami kontrak perkuliahan serta menjelaskan konsep dasar anatomi, fisiologi, dan biomekanika dalam olahraga. Kemudian sub CPMK 2 yaitu mampu mengidentifikasi struktur anatomi baik tulang, sendi, dan otot yang berperan dalam berbagai gerak olahraga. Yang ketiga, sub CPMK 3 yaitu mampu menjelaskan konsep dasar fisiologi yang mempengaruhi terjadinya gerak olahraga. Selanjutnya, CPMK 4 yaitu mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar biomekanika serta hubungannya dengan gerak olahraga. Selanjutnya, sub CPMK 5 yaitu mampu mengidentifikasi variabel biomekanika, gaya, keseimbangan, pusat gravitasi, momentum, sudut, kecepatan, percepatan yang mempengaruhi kualitas gerak olahraga. Selanjutnya, di sub CPMK 6 yaitu mampu menerapkan konsep kinematika dan kinetika dalam menganalisis gerak olahraga sederhana. Sub CPMK 7 mampu menganalisis gerak olahraga menggunakan prinsip biomekanika secara sistematis dan memberikan argumentasi ilmiah berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, sub CPMK 8 mampu menganalisis
teknik gerak pada cabang olahraga tertentu berdasarkan data biomekanika secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, sub CPMK 9 mampu membandingkan hasil analisis biomekanika, berbagai teknik gerak olahraga, dan menyusun argumentasi ilmiah berdasarkan bukti yang diperoleh. Selanjutnya, sub CPMK 10 mampu menyusun laporan hasil analisis biomekanika olahraga secara sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah. Kemudian sub CPMK 11 mampu mempresentasikan hasil analisis biomekanika olahraga secara lisan menggunakan media yang sesuai serta menanggapi pertanyaan secara ilmiah. Sub CPMK 12 mampu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan teknik gerak berdasarkan hasil analisis biomekanika, anatomi, dan fisiologi. Selanjutnya, sub CPMK 13 mampu merancang rekomendasi perbaikan teknik gerak berdasarkan prinsip biomekanika dengan mempertimbangkan aspek anatomi dan fisiologi. Mampu menyusun solusi atau program perbaikan teknik gerak olahraga berdasarkan hasil analisis biomekanika untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran biomekanika olahraga adalah pertama metode ceramah, kemudian metode diskusi, kemudian problem based learning, sesi tanya jawab, studi kasus, praktikum, serta project based learning. Sehingga dalam pembelajaran mata kuliah ini kita menerapkan bobot penilaian mata kuliah berdasarkan pertama kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas LKM atau presentasi itu sebanyak 10%, praktikum atau analisis gerak sebanyak 10%, proyek atau laporan sebesar 20%, UTS 25%, serta ujian akhir semester sebanyak 30%, sehingga total penilaian adalah sebanyak 100% pada mata kuliah biomekanika olahraga ini. Berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah biomekanika olahraga pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Iya, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Jul, silakan pimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Saudara Jul. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, saya mau absen dulu karena saya lihat ada beberapa teman kalian ini yang tidak hadir di perkuliahan hari ini. Dinda, Astri Ramadhani, Mariati, Aditya, Stanley, Dimas, Aan, tidak ada. Oke, berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu mampu menjelaskan dengan indikator yaitu yang diharapkan kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar biomekanika serta hubungannya dengan gerak olahraga. Dengan 4 indikator penilaian, pertama, kalian harus bisa setelah perkuliahan ini, kalian harus bisa menjelaskan konsep gerak dan juga kesetimbangan, menjelaskan bagaimana penerapan hukum Newton, kemudian yang ketiga itu menjelaskan hubungan biomekanika dengan peningkatan performa olahraga. Selanjutnya, adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah ini yaitu ketepatan menjelaskan prinsip, kemudian biomekanika minimal 80%, serta mampu memberikan contoh penerapan dalam olahraga. Kuis tes tertulis dan diskusi kelas. Di akhir nanti video saya akan kirim tugas kepada kalian, jadi saya harap kalian menyimak baik-baik untuk materi ini. Karena di akhir perkuliahan nanti akan saya berikan tugas kepada kalian untuk menganalisis sebuah video. Jadi adapun materi yang akan kita bahas setelah hari ini yaitu mulai dari pengertian biomekanika, kemudian gaya dan gerak, hukum Newton 1, 2, dan 3, kesetimbangan tubuh, stabilitas, serta aplikasi biomekanika dalam olahraga. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi kita untuk hari ini, dia adalah pertemuan kita yang ke berapa? 5 ya? Pertemuan kita yang kelima. Jadi, ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Saya, Pak. Iya, silakan Jul. Jadi materi sebelumnya itu, Pak, ada sistem saraf, sistem otot, dan adaptasi fisiologis, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Jul dulu. Ada yang masih ingat tentang materi-materinya? Saya, Pak. Iya, Fahri, silakan.
yaitu pengertian sistem saraf. Ya, coba sistem saraf. Saraf itu dia jaringan komunikasi kompleks yang mengatur atau memberi koordinasi ke seluruh tubuh, Pak. Yaitu ada di jaringan otak dan juga sumsum tulang belakang. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman kita, Fahri. Luar biasa. Jadi saya anggap kalian masih ingat ya materi kita yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk kepada materi hari ini, yaitu kita masuk ke biomekanika olahraga. Kalau kemarin kita membahas tentang fisiologi dan lain-lain, itu adalah akar sebelum atau dasarnya sebelum kita membahas mengenai biomekanika. Sekarang kita masuk ke real biomekanika olahraganya. Sekarang ada yang tahu apa itu biomekanika? Adil. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh melalui prinsip fisika. Oke, bagus. Tepuk tangan. Luar biasa, Adil. Jadi biomekanika sudah betul apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, Adil, bahwa biomekanika itu adalah olahraga atau ilmu yang mempelajari gerak manusia berdasarkan prinsip-prinsip mekanika untuk meningkatkan efisiensi gerak, memperbaiki teknik, dan mencegah cedera. Jadi salah satunya yang terpenting bagi kalian ketika kalian nanti menjadi seorang atlet maupun menjadi seorang pelatih adalah bahwa biomekanika itu mempunyai peran untuk mencegah terjadinya cedera. Bagaimana caranya dia bisa mencegah terjadinya cedera? Karena tujuan biomekanika itu sendiri adalah meningkatkan efisiensi gerak, kemudian memperbaiki teknik olahraga, meningkatkan prestasi atlet, mencegah dan mengurangi cedera, mendesain alat dan fasilitas olahraga yang ergonomis. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Biomekanika ada dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, gaya, kemudian gerak, dan tujuan. Jadi, tujuan biomekanika sendiri itu tentunya untuk meningkatkan efisiensi gerak. Bagaimana? Misalnya, di dalam olahraga lari, misalnya. Dalam olahraga lari, ketika pelari misalnya lari 100 meter, seorang pelari lari 100 meter, itu bisa dianalisis menggunakan prinsip biomekanika yang mana lebih efektif sebenarnya. Apakah atlet yang dengan ayunan kaki lebih kencang atau lebih cepat ayunan kakinya dibanding dengan atlet yang jangkauan langkahnya lebih jauh? Jadi bisa dibandingkan yang mana sebenarnya efektif dalam lari menggunakan prinsip biomekanika. Apakah atlet yang frekuensi ayunan kakinya tinggi? Karena kalau atlet yang frekuensi ayunan kakinya itu jauh, maka secara otomatis frekuensi untuk kecepatan ayunan kaki itu akan semakin rendah. Jadi yang mana kira-kira lebih efektif kalau menurut pengamatan kalian? Apakah bisa seorang atlet dengan ayunan langkah atau langkah yang begitu panjang, kemudian dengan frekuensi cepat, apakah bisa? Harusnya bisa. Melalui prinsip latihan. Sehingga ruang lingkup dari biomekanika sendiri itu meliputi anatomi, kemudian kinematika, kinetika, analisis teknik olahraga, pencegahan cedera, dan rehabilitasi olahraga. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Kemudian, ketika kita berbicara dengan biomekanika, maka kita secara langsung berbicara mengenai gaya dan gerak. Gaya ada 2, dibagi. Pertama, jenis gaya, gaya internal, kemudian gaya eksternal. Apa itu gaya internal? Gaya yang berasal dari dalam tubuh, seperti misalnya kontraksi otot. Ketika otot kalian mulai kontraksi, itu akan terjadi gaya yang berasal dari dalam tubuh. Kemudian gaya eksternal berasal dari luar tubuh. Ini yang sering mempengaruhi performa atlet biasanya ketika sedang berolahraga. Mulai dari gravitasi, kemudian gaya gerak, gaya gesek, kemudian gaya reaksi tanah, dan hambatan udara dan air. Ada pertanyaan di sini? Ya, silakan. Oke, bagus sekali, luar biasa pertanyaannya. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana hambatan udara atau air ini bisa mempengaruhi olahraga. Ketika kalian berenang, pernah lihat orang berenang? Orang berenang itu sebisa mungkin akan mengurangi gaya gesek dengan air, sehingga gaya tahanan yang timbul dari air itu akan semakin berkurang, sehingga kecepatan berenang akan semakin cepat. Selanjutnya, ketika kalian lihat desain dari misalnya mobil sport atau mobil F1,
itu akan didesain seergonomis mungkin untuk menghindari tahanan udara sehingga bisa mendapatkan kecepatan yang maksimal. Lihat juga pada kalian saat kalian bermain shuttlecock. Kalau tahanan udara ini tidak ada, di sisi lain ada pentingnya. Kalau tahanan udara tidak ada, bagaimana shuttlecock itu bisa kalian mainkan? Kalian pukul tidak akan berbalik karena tidak ada tahanan udara. Oke? Dari MotoGP seperti itu juga dibikin seergonomis mungkin sehingga tahanan udara itu bisa semakin diminimalisir sehingga bisa menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Oke, kita beralih ke gerak. Gerak dibagi menjadi dua, ada kinematika, kemudian ada kinetika. Jadi gerak kinematika itu mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Oke, kemudian yang kedua kinetika mempelajari penyebab gerak atau gaya, misalnya daya dorong dan lain-lain. Contohnya, misalnya pemain sepak bola menendang, kemudian gaya diberikan, bola bergerak dengan kecepatan. Ini berkaitan dengan hukum Newton kalau kita berbicara dengan ini. Semakin besar gaya yang diberikan, maka impact-nya akan semakin besar. Contoh ketika misalnya kalian melakukan tendangan bola seperti ini, semakin besar gaya yang diberikan, maka bolanya akan semakin kencang. Iya kan? Itu berbanding lurus. Itu salah satu hukum Newton. Kita akan berbicara itu nanti setelah ini. Di slide berikutnya kita akan berbicara mengenai hukum Newton. Oke, hukum Newton. Hukum Newton 1 adalah kelemahan. Benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya resultan. Jadi, kalau benda itu hanya diam atau tidak bergerak, dia akan terus menjadi bergerak seperti ini. Kalau tidak diberikan gaya. Contoh, sini, maju ke depan. Dia akan terus diam. Diam. Tidak diberikan gaya. Tapi setelah saya berikan gaya, maka dia akan bergerak. Jadi benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang resultan. Seperti ini juga. Contoh, kau jalan lurus ke depan. Jalan lurus ke depan. Aman kan? Dia jalan beraturan. Lurus beraturan. Tapi ketika saya kasih gaya, contoh jalan. Saya kasih ini, maka dia akan berubah arah. Seperti itu. Jadi itu maksudnya hukum Newton 1. Kemudian kita berbicara mengenai hukum Newton 2. Semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan. Semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya. Bagaimana? Siapa? Sini. Berdua sini. Semakin besar gaya, maka semakin besar percepatannya. Kalau dia saya gorong sedikit. Kalau dia saya gorong kuat, maka akan semakin besar. Semakin besar gaya yang saya berikan. Dan ketika kita berbicara massa, semakin besar massa, saya berikan gaya yang sama kepada dia. Dia hanya bergeser sedikit. Ketika saya kasih buat, dia hanya bergeser sedikit. Berbeda kan? Dibanding, itulah perbedaan massa gaya, kemudian yang diberikan dengan percepatan. Oke? Paham? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Sekarang, hukum Newton 3. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Bagaimana maksudnya? Setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Contoh, misalnya start pada lari. Stanley, maju. Coba, Stanley, start, jongkok. Diperhatikan. Start. 1, 2, 3, mulai. Jadi dia semakin besar, gaya dorong ke belakang, maka akan semakin besar. Semakin cepat dia melesat ke depan. Jadi semakin besar gaya dorong, maka semakin besar ke arah yang berlawanan. Seperti itu. Paham? Ya, silakan duduk Stanley. Tepuk tangan untuk Stanley. Oke, sekarang berbicara dengan biomekanika. Berbicara tentang biomekanika sepertinya tidak akan lengkap ketika kita tidak berbicara mengenai kesetimbangan tubuh. Ini adalah salah satu aspek yang betul-betul diperlukan oleh seorang atlet. Kesetimbangan ini adalah hal-hal yang salah satu hal krusial yang perlu dilatih sehingga dalam pencak silat misalnya ada yang memang berlatih khusus kuda-kuda untuk tetap menjaga keseimbangan. Oke? Sekarang keseimbangan dibagi menjadi dua. Pertama, keseimbangan statis, kemudian keseimbangan dinamis. Saya rasa cukup jelas di sini berdiri dengan satu kaki. Jadi keseimbangan statis itu dalam keadaan diam. Kemudian kesetimbangan dinamis itu dalam keadaan bergerak. Contoh misalnya seperti berlari, dribbling bola, kemudian dan juga senam.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, antara lain pertama, luas bidang tumpu, tinggi pusat gravitasi, massa tubuh seseorang, kemudian distribusi berat badan, koordinasi otot dan saraf, kemudian sistem penglihatan. Ada pertanyaan? Siapa? Silakan, Adil. Di dalam biomekanika ini terdapat faktor yang mempengaruhi keseimbangan yang salah satunya adalah luas bidang tumpu. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu luas bidang tumpu dan mengapa termasuk dalam faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Saudara Adil. Jadi, luas bidang tumpu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Kenapa saya katakan begitu? Semakin besar atau semakin lebar luas bidang tumpu, maka kesetimbangan akan semakin stabil. Sebaliknya, jika semakin kecil, maka akan semakin rentan kesetimbangan itu. Kita kasih contoh langsung. Maju. Sini. Kita lihat. Sekarang kau pasang kuda-kuda. Lu buka lebar kakimu. Saya dorong. Buka lebar. Pasang kuda-kuda, tundukkan badan. Saya dorong. Saya dorong. Susah. Sekarang kau berdiri dengan satu kaki. Kasih rapat kakimu. Atau dua-dua, kasih rapat kaki. Oke? Paham? Bisa dilihat, semakin kecil luas penampang, maka akan semakin tidak stabil. Semakin besar, maka akan semakin stabil. Itulah kenapa para pesumo itu, dia pasti ambil gangka seperti ini. Karena sumo itu kan untuk menjaga badannya untuk tetap stabil. Yang kedua, kenapa bisa seperti itu? Karena tinggi pusat gravitasi. Semakin tinggi pusat gravitasi seseorang, maka akan semakin goyang. Paham? Makanya ketika orang masuk kuda-kuda maupun dalam olahraga baik pencak silat, pasti mereka turunkan. Jadi untuk menurunkan pusat gravitasi sehingga badan lebih stabil dan tidak mudah untuk dijatuhkan. Oke? Tidak ada orang yang mau silat begini dia, tidak ada. Itu cuma disontong sedikit langsung jatuh ya. Ya. Kemudian massa tubuh ini berpengaruh seperti yang saya katakan tadi, semakin besar massa tubuh seseorang maka akan semakin stabil. Oke. Kemudian distribusi berat badan seperti itu, misalnya membentuk kuda-kuda, titik tumpu itu jatuh di tengah atau di antara kedua kaki sehingga badan lebih stabil. Untuk selanjutnya koordinasi otot dan saraf. Nah, koordinasi otot dan saraf ini bisa terjadi, misalnya pernah lihat kalian seorang petinju yang satu kali pukul tiba-tiba jatuh, dia akan hilang keseimbangan karena koordinasi otot dan sarafnya itu kena, bisa dibilang kena. Dan selain itu banyak juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi, karena agak sensitif ketika kita berbicara mengenai koordinasi otot dan saraf ini, tetapi memang ada orang-orang yang koordinasi otot dan sarafnya itu tidak bisa sinkron. Misalnya dia mau otaknya ke kanan tetapi sarafnya tidak mampu ke situ. Jadi tidak sinkron, gerakan itu tidak sinkron. Ada seperti itu. Kemudian sistem penglihatan. Ya jelas kalau sistem penglihatan itu berpengaruh pada keseimbangan. Coba kalian misalnya tutup mata. Tutup mata agak susah untuk seimbang. Coba kalian rasakan sendiri kalau tidak percaya. Karena kita tidak melihat, kita itu tidak seimbang. Beda kalau kita melihat, kita bisa mengatur posisi badan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Pas? Oke. Stabilitas. Ini yang saya katakan tadi bahwa stabilitas ini adalah salah satu faktor di dalam keseimbangan. Stabilitas ini bisa dibilang ketika kita setimbang maka akan menjadi stabil. Ya, jadi ini tindak lanjut dari kesetimbangan. Ketika kita mulai setimbang maka akan stabil. Stabilitas adalah kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan terhadap gangguan dari luar. Seperti ini, pusat massa seperti yang saya contohkan tadi, bidang tumpu dibuat luas, kemudian pusat massa diturunkan. Sehingga massa tubuh terpusat kepada titik tumpu, sehingga kita bisa menjadi lebih stabil. Contohnya, pegulat menekuk lutut, menurunkan pusat gravitasi sehingga lebih stabil. Gesekan sepatu dengan lantai menjaga keseimbangan. Ya, semakin luas ini sepatu maka kita semakin setimbang. Semakin sedikit yang bergeser maka kita akan semakin sulit untuk setimbang. Oke? Paham?
aplikasi. Sekarang kita berbicara mengenai aplikasi biomekanika dalam olahraga. Ada beberapa aplikasinya di dalam olahraga. Misalnya atletik dalam lompat jauh, menendang dalam sepak bola, kemudian smash dalam bola voli, bulu tangkis, smash dalam bulu tangkis, kemudian gaya bebas dalam renang, dan melakukan pencegahan cedera. Ini adalah beberapa fungsi atau analisis biomekanika yang telah digunakan sampai sejauh ini di dalam beberapa, dan masih banyak cabang-cabang olahraga lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semua di sini. Itu terlalu banyak. Misalnya yang paling sering dipakai itu pada mobil-mobil F1. Misalnya lihat MotoGP dari tahun ke tahun itu selalu berkembang, ditambah sayap, ditambah apa. Itulah salah satu bentuk analisis yang dilakukan sehingga bisa menciptakan kecepatan yang maksimal. Kalau dalam atlet loncat jauh bisa dianalisis mulai dari kecepatan gerakannya, seberapa cepat, apakah dia memerlukan kecepatan yang besar untuk bisa menghasilkan loncatan yang jauh, ataukah memerlukan daya ledak yang besar untuk menghasilkan loncatan yang jauh. Karena itu dua hal yang berbeda antara kecepatan dan daya ledak. Di mana yang lebih efektif sebenarnya menghasilkan loncatan yang jauh, apakah daya ledaknya atau kecepatan larinya. Oke? Nah, disitulah peran biomekanika dalam olahraga untuk menganalisis hal-hal seperti itu. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya tentunya kita berharap bahwa atlet-atlet kita bisa lebih latihan secara maksimal. Oke, bisa latihan secara maksimal. Misalnya menendang bola, dia menendang bola awalnya menggunakan, ternyata ketika kita menendang bola setelah dianalisis secara biomekanika, posisi lutut harus ditekuk misalnya 20 derajat atau 30 derajat atau misalnya 40 derajat. Setelah dianalisis menggunakan biomekanika, ternyata yang lebih efektif misalnya ditekuk misalnya 40 derajat agar tembakannya lebih efektif atau bolanya lebih kencang. Nah, itu kita berikan kepada atlet kita untuk latihan, maka hasilnya apa? Hasilnya atlet kita akan bisa berprestasi karena metode latihan yang kita berikan itu lebih efektif dibandingkan atlet yang lain. Maka pentingnya biomekanika bagi seorang pelatih maupun seorang tenaga pengajar atau calon guru olahraga. Karena apa? Karena kalian akan bisa menyesuaikan juga nantinya ketika kalian mengajar nih di sekolah SD. Kalian sudah bisa ukur-ukur. Anak SD tidak mungkin saya suruh lompat 5 meter. Anak TK, anak SD kelas 1 tidak mungkin saya suruh lari keliling lapangan 10 kali. Kan tidak mungkin. Karena pernapasannya belum bagus, fisiknya belum terbentuk sempurna, sehingga itu tidak mungkin. Bisa-bisa dia pingsan. Nah, di biomekanika kalian menganalisis semua itu. Dan kalian secara naluriah akan, biomekanika ini sebenarnya bawaan. Secara naluriah kalian sudah tahu sebenarnya. Hal-hal yang tidak mudah. Misalnya, kan tidak mungkin anak SD kalian suruh lompat dari ketinggian 2 meter. Misalnya, bisa patah anak orang. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, saya akan kirim tugas di spada kalian nanti di LMS. Silakan dicek nanti spadanya masing-masing. Saya akan kasih kalian tugas untuk pertemuan minggu depan. Silakan dicek spadanya masing-masing ya. Nanti dikumpulkan di spada juga, nanti akan saya cek tugas kalian. Di situ akan saya kirimkan nanti video, kalian silakan menganalisis. Video itu menggunakan prinsip biomekanika. Oke? Jelas semua? Masih ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya kita akan pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan itu kita akan membahas mengenai biomekanika lagi, lanjutan dari materi hari ini. Pada pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai besaran kinematika, kemudian gaya, kecepatan, percepatan, momentum, impuls, dan juga pusat gravitasi. Jadi diharapkan untuk minggu pertemuan berikutnya itu mampu mengidentifikasi variabel biomekanika, gaya keseimbangan, pusat gravitasi, momentum, sudut kecepatan, percepatan yang mempengaruhi kualitas gerak olahraga. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita hari ini. Saya harap apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, bagi saya dan juga bagi kalian. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, mari kita berdoa lagi. Sekarang, Aril, pimpin doa. Teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.